Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aziza Parunita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tingkat 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan emfisema pada lansia. Pengertian emfisema itu sendiri adalah penyakit obstruktif kronis dengan karakteristik penurunan elastisitas paru dan luas permukaan alveolus yang berkurang akibat destruksi dinding alveolus dan pelebaran ruang distal di udara bronkiolus terminal. Jadi emfisema ini adalah penurunan elastisitas paru dan luas permukaan alveolus. Tanda dan gejala, pada awal gejalanya serupa dengan bronkitis kronis. Ada dipne progresif saat olahraga, dipne nokturnal, paroksimal, edema kaki, batuk produktif, mengik, edema kaki, dan juga batuk menahun. Selanjutnya, apa sih penyebab dari emfisema ini sendiri? Yang pertama adalah rokok. Kedua, polusi. Ketiga, infeksi, genetik, hipotesis, dan penuaan. Di sini yang lebih saya jelaskan adalah penuaan. Kenapa emfisema bisa berasal dari penuaan? Nah, data fokusnya yang pertama ada tipe keluarga, tahap perkembangan keluarga, tugas keluarga yang belum terpenuhi, keadaan kesehatan, fungsi kewaratan. Nah, ini data fokusnya. Kalau tipe keluarga menjelaskan mengenai tipe keluarga beserta kendalanya. Yang kedua, tahap perkembangan keluarga, yaitu tahap perkembangan keluarga ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan anak tertua dari keluarga itu sendiri. Tugas keluarga yang belum terpenuhi, di sini menjelaskan secara singkat mengenai tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Keadaan kesehatan menjelaskan keadaan kesehatan keluarga secara seluruhnya, dan fungsi perawatan yaitu menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan makanan, pakaian, perlindungan, serta merawat anggota keluarga yang sakit. Itu data fokusnya. Di sini yang akan saya lebih jelaskan yaitu mengenai diagnosa keperawatan. Ada 3 diagnosa keperawatan yang akan saya jelaskan mengenai emfisema. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas yang berhubungan dengan adanya bronkiolitis, akumulasi sekret jalan napas, dan menurunnya kemampuan batuk efektif. Nah, apa sih ketidakefektifan bersihan jalan napas itu? Yaitu kemampuan memberikan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap aktif. Penyebabnya yang pertama fisiologis, yaitu spasme jalan nafas, hipersekresi jalan nafas, disfungsi neuromuskular, benda asing dalam jalan nafas, adanya jalan nafas buatan, sekresi yang tertahan, respon alergi, merokok aktif. Selanjutnya, tanda mayor dan tanda minor. Tanda mayornya untuk objektifnya batuk tidak berdahak, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengik, miokardium di jalan mekonium di jalan nafas. Tanda minornya subjeknya ada dipne, sulit bernapas, dan ortopne. Objektifnya yaitu adanya gelisah, sianosis, bunyi nafas menurun, frekuensi nafas berubah, dan pola nafas berubah. Kondisi klinis terkait seperti stroke, cedera kepala, dan yang lainnya, infeksi saluran nafas. Nah, untuk keluarannya, kriteria hasil dari bersihan jalan nafas yaitu 1. Kemampuan menuntaskan aktivitas. Yang kedua, produksi yaitu kemampuan menuntaskan aktivitas. Yang pertama, produksi sputum mengik, enzim, mekonium, dipne, ortopne, sulit bicara, sianosis, dan gelisah. Itu nanti ketika bersihan jalan nafas akan kemampuan menuntaskan aktivitasnya yang itu. Selanjutnya, intervensi yang dapat kita lakukan untuk batuk bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif ini adalah melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan laring, trakea, bronkiolus dari sekret atau benda asing di jalan nafas. Tindakannya seperti apa? Yang pertama, observasi. Observasi itu identifikasi kemampuan batuk,
monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas, monitor input dan output cairan. Terap petiknya, atur posisi semi paular atau paular. Yang kedua, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Yang ketiga, buang sekret pada tempat sputum. Edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur dan batuk efektif, anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir. Selanjutnya, anjurkan mengulangi tarik nafas dan dalam hingga 3 kali, anjurkan batuk dengan kuat, langsung setelah tarik nafas 3 kali. Kolaborasinya, pemberian mukolitik atau ekspektoral jika perlu. Yang kedua, diagnosa keberwanannya itu adalah resiko infeksi. Resiko infeksi ini adalah beresiko mengalami peningkatan serang organisme patogenis. Faktor resikonya adalah penyakit kronis, malnutrisi, gangguan peritaltik, ketuban pecah, dan masih banyak lagi bisa dilihat ya, gagal ginjal. Selanjutnya kriteria hasil yaitu kemampuan menuntaskan aktivitas. Yang pertama, demam, kemerahan, nyeri, dan bengkak. Itu tingkatan infeksinya yang harus kemampuan menuntaskan aktivitas. Untuk intervensi keperawatan yaitu pencegahan infeksi. Yang pertama, observasi, monitor tanda dan gejala infeksinya. Terapetinya, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak, pertahankan teknik aseptik. Edukasinya, yang pertama, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan, ajarkan etika batuk, ajarkan cara memeriksa kondisi luka, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan anjurkan menuntaskan asupan cairan. Kolaborasinya, pemberian imunisasi. Diagnosa ketiga yaitu gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan peningkatan kerja pernapasan hiposemia secara pendetak. Definisinya adalah gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan eliminasi karbonionisa pada membran alveolus kapiler. Nah, penyebabnya apa sih? Yang pertama, ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Yang kedua, perubahan membran alveolus dan kapiler. Ini tanda gejalanya ada dipne, pusing penglihatan kabur. Kondisi terkait yaitu penyakit obstruksi kronis, gagal jantung, asma, pneumonia, TB paru. Kriteria hasilnya dapat menuntaskan aktivitas. Yang pertama, pusing, kelihatan kabur, diaporesis, gelisah, dan napas cuping hidung. Intervensi yaitu bisa dilakukan dengan terapi oksigen, yaitu memberikan tambahan oksigen dan mengatasi kondisi kekurangan oksigen jaringan. Tindakannya yang pertama, observasi, yaitu monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, monitor alat oksigen, monitor kemampuan melepas oksigen, monitor tanda hipoventilasi, monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen, dan atelektasi. Nah, petiknya, bersihan sekret pada mulut, hidung, dan trachea. Siapkan atur dan peralatan pemberian oksigen. Berikan oksigen tambahan, tetap berikan oksigen saat pasien ditransportasi, gunakan perangkat oksigen, yaitu edukasinya bisa mengajarkan pasien dengan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Kolaborasinya, yang pertama, kolaborasi penentuan dosis oksigen, yang kedua, kolaborasi penggunaan oksigen. Evaluasinya ada 2, evaluasi formatif adalah teknik yang bertujuan untuk memvalidasi maksud atau tujuan pengajaran, juga untuk meningkatkan standar pengajaran. Untuk sumatifnya, yaitu proses yang berkelanjutan, sedangkan terapi komplementernya, yang pertama, pengaruh efek kateter dan pelaksanaan emfisema sumputan. Terdapat udaranya bebas di bawah jaringan sumputan. Prinsip penerapannya mengatasi penyakit primer dan mengeluarkan udara bebas di sumputan yang membuat insisi langsung di daerah. Yang kedua, pengaruh posisi condong ke depan dan terapi push breathing terhadap derajat sesak napas penderita penyakit PPOK, sehingga setelah diberikan intervensi ada perubahan yaitu kurangnya sesak pada pasien emfisema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.